Tim Fakta kali ini sudah sampai di Desa Mojo, Kota Surakarta, pemirsa, dan akan mengarah ke salah satu rumah yang ditinggali oleh satu orang yang beberapa hari lalu ini sudah diamankan oleh Densus 88 karena diduga terlibat oleh jaringan terorisme. Kita akan tanya oleh warga ya, di mana sebenarnya rumah dari M ini dan seperti apa sebenarnya kesehariannya. Kita akan temukan. Assalamualaikum, Pak. Maaf, saya Tiara dari Fakta TV One. Ganggu sebentar ya, Pak ya. Mungkin saya mau nanya-nanya dulu. Warga sini, Pak, yang informasinya kemarin sempat diamankan ya sama Densus itu kenal Bapak? Nggak kenal. Ke Pak. Oh, Pak. Iya. Tapi sempat dengar ya kalau diamankan sama pihak kepolisian. Ya dengar. Rumahnya ada kayak dekat-dekat ya. Tapi dengar. nggak tahu. Oh, nggak Tapi tahu, nggak kan tahu kau itu kerja di kapannya pabrik. itu. Oh, itu kan subuh di Ha-ha. masjid. Terus akhirnya sampai dicari sampai siang kok nggak ada. Gitu. Yang bersangkutan ini informasinya ketua RT setempat ya, Pak ya? Betul ya? Iya. Oke. Berarti Bapak Ibu ini kenal deket ya sama beliau ya? Iya. Tetangga ya dekat. Tetangga. Gimana sih Pak sehari-harinya Pak? Biasa. Ada yang mencurigakan? Nggak ada. Rumahnya Itu terbuka. rumahnya terbuka. Sering tapi interaksi sama warga ya? Ya sering. Tiap Biasa. hari. Tiap hari. Ada di rumah terus itu. Sehari-harinya apa sih Pak? Pak? Jualan jas di PDAN itu loh. Iya, nanti itu ya di rumah. Di rumah. Kalau masjid ya masjid di sini tuh. Masjid Al-Fatihah. Jadi bukan yang menyendiri atau Oh, mungkin enggak. ikut? Enggak. Tapi sempat dengar nggak beliau ini mungkin ikut kelompok atau Enggak. jaringan Oh, organisasi? Nggak ada. Nggak, orang Nggak. itu Sama ada. sekali ya? Nggak dengar atau rumah saya itu Mbak. Ya udah, saya mau nanya itu Makanya aja sama itu mohon kok maaf. ditangkap kaget. Kok katanya Warga nggak itu nyangka? penculikan. Iya. Nggak ada yang tahu di warga. Ibu juga nggak nyangka kalau lihat sehari-hariannya Pak bisa ketangkap atau diamankan polisi? Nggak nyangka Bu? Ya nggak nyangka orang-orang ini bagus kayak gitu. Kalau kayak gitu kan pasti disuruh jadi RT nggak mau toh. Oh ya terbuka. Kalau kayak gitu tuh biasanya kan nggak terbuka toh. Iya, iya. Ini Mbak, rumahnya yang mana sih? Yang di pagi. Yang 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 biru, warna ya. biru. Ya wes, ya udah. Makasih banyak ya Bapak Ibu ya. Ya. Oke, saya dapat informasi dari warga pemirsa kalau menurut mereka tuduhan yang kemudian ini dituduhkan kepada M ini tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat sehari-hari karena M ini terkenal dekat dengan warga, kemudian juga seorang RT yang sehari-harinya tidak ada kegiatan yang mencurigakan. Nah, informasinya rumahnya adalah yang catnya warna biru berada di sebelah kiri depan saya ini ya. Kita akan coba lihat lebih dekat. Apakah kemudian ini ada warga atau keluarga yang bisa kita mintai keterangan? Karena begini, kalau berdasarkan keterangan warga tadi, dilihat dari sisi depan ini bisa diindikasikan bahwa ini betul rumah pelaku begitu ya, terduga pelaku karena informasinya memang pekerjaan atau aktivitas sehari-harinya ini adalah menjual barang-barang aksesoris elektronik begitu. Kita akan coba. Bu, punten Bu siapa ini tadi? Saya ini kan ditugaskan juga untuk intinya ditargetkan untuk cari rumahnya intinya itu toh. Jadi saya kan tadi sesuai yang Ibu arahkan nanya warga aja. Nah, saya sepakati juga sama tim kayaknya boleh saya minta izin untuk nanya warga sekitar ya Bu ya. Nah, sebenarnya itu tadi intinya saya fokus ke suami saya dulu, Mendoakan suami. mendoakan beliau. Nah, beliau tidak bersalah. Soalnya kan begini, warga pun itu kronologinya itu juga tidak tahu. Gitu loh, Pak. Nggak ada Jadi, yang lihat ya? nggak ada yang lihat kecuali tahunya malah sebagian juga ada apa namanya mobilnya, terus tahunya itu sudah pada pulang, pada kesini. Oh ini kita kira itu bagi apa namanya pembagian sembako ditaruhkan di Pak RT bilang gitu. Ya Allah, pada nangis semua tetangga itu ibu ini Karena semua pada nggak nyangka. nggak nyangka. Saya tadi lihat warga juga kan nunjukin rumah banyak yang tahu rumah Bapak, tapi juga ngomongnya Bapak ini RT
ngomong yang baik-baik semuanya. Iya seperti itu. Bayang aja, maksudnya warga aja kayak gitu, Iya. apalagi ibu sebagai istrinya dan juga keluarga pasti kaget. Iya, iya. Iya, iya. Kalau sampai bapak kena tuduhan-tuduhan gitu, ibu yakin 100% bapak nggak? Saya yakin tak. Lah enggak ada interaksi yang kayak gimana-gimana, dan warga pun kalau saya belum ini, saya jalan, ya beliau sama bapak-bapak ini tadi di sini. Dan jadi ya apa adanya. Nggak ada apa ya, kalau misalnya kita ngomong itu kan nggak kegiatannya mencurigakan atau enggak. lain sebagainya. Berarti kegiatannya bapak ini apa Iya, aja? iya, Bergabung organisasi atau tidak? Enggak, insya Allah enggak ada. Nah, itu saya bilang, namanya ini, ya maaf saya sampai bilang, ya Allah, nggak bisa dituduhkan seperti itu. Saya juga bilang sama, saya bilang sama kemarin waktu kesini dari beliau itu, saya bilang, nah suami saya itu kecil kayak gitu loh Pak. Saya tuduhkan seperti itu, hubungannya itu kemana? Bapak sempat, ibu sempat bilang itu ke polisi? Saya bilang, saya terus terang kemarin waktu datang, alhamdulillah saya itu dikuatkan sama Allah, bisa menemui orang segitu banyaknya, padahal kondisi saya itu kan lemah jantung, yang kedua itu tensi tinggi. Anak saya yang kepikiran sama tetangga, teman-teman, ya Allah Umi itu gimana nanti kondisinya gini. Alhamdulillah semua itu pertolongan Allah, doa dari teman-teman, saya bisa menghadapi mereka yang segitu banyaknya dengan kuat. Alhamdulillah kuat, tidak sampai gemeteran kuat. Tuduhan yang ibu baca atau mungkin ibu dengar langsung dari polisi itu apa sih bu? Bapak ini dikira apa? Kalau yang saya baca kan diduga apa? Terduga teroris. Disebutnya teroris. Jaringannya mungkin disebutkan juga. Karena kemarin apa CI apa? CI. Saya enggak, mereka bicara itu kan saya anggap enggak, saya dengar loh, soalnya saya enggak paham juga mengenai itu gitu loh. Ya saya namanya kita kan ya butuh siraman rohani juga, jadi kita kan juga ya ngaji di mana ya mesti ada pengajian, wajar seperti itu. Semoga bisa secepatnya komunikasi sama bapak juga. Amin. Ya ini saya juga nunggu. Makasih. Iya bu ya. Maaf saya yang ganggu waktunya. Iya, tadi kami mencoba mewawancarai istri dari M yang juga salah satu dari terduga jaringan teroris yang sempat ditangkap beberapa waktu lalu, dan memang shock, kemudian juga ia masih fokus untuk memberikan support kepada suaminya. Kami itu 4 hari. Selama 4 Pak. hari ada terus. 4 hari. Enggak 4 hari itu udah ada. Pokoknya ya sebelum 4 hari. Bayang sini. Bapak ini lah yang pulang dari masjid bareng sama. Oh, dari masjid? Iya, nggak bareng. Cuman ada jarak. Bapak depan, Pak Muji belakang. Bapak ini rumahnya di sini. Nah, bisa. Jadi bapak ini masuk duluan. Ditangkapnya di mana? Ditangkapnya di sini, Pak? Bapak ini nggak lihat. Bapak Di ini sini nggak lihat. sudah banyak orang. Oke, saya mau tahu aja, Pak. Bapak lihat ya waktu penangkapan dari Pak Nggak Muji? lihat saya. Saya tahu-tahu sudah banyak orang di sini. Udah banyak orang di mana? Di sini, Oh, di sini. Posisi Iya. Bapak waktu itu di mana? di sana. Di bawah. Masjid yang katanya sholat subuh itu di mana? Masih itu apa itu? Oh, di depan sini. Iya. Berarti seharusnya Pak Muji lewat sini, Iya. terus baru ditangkapnya di sini ya. Jadi Bapak lihatnya dari arah rumahnya Bapak Saya ya? tidak lihat. Saya pas sudah ada banyak orang. Iya, maksudnya lihat rame-ramenya tuh Iya. dari arah rumahnya Pak Yanto, terus datang ke sini. Iya. Oke. Jam berapa itu Pak Yanto? Saya kira ya jam 4:30. 4:30 subuh ya? Ya. Oke. Yang di sini nih kondisi dia apa ini? Ya nggak lihat pun. Sama sekali nggak lihat? Nggak ada. Ada berapa anggota polisi? Kira-kira Ya, Pak? kurang lebih 7. 7 ya? Warga juga rame di sini Pak? Nggak ada. Jadi ramenya tuh cuma rame polisi aja? Iya. Jadi cuma lihat apa namanya dikerubungin sama polisi gitu ya? Oke deh kalau gitu. Makasih Pak Ya. Yanto. Ya itu saksi tadi yang sempat melihat ya bahwa M ini didatangi oleh kurang lebih 7 anggota kepolisian sekitar kurang lebih pukul 4:30 subuh begitu. Informasinya memang itu terjadi setelah M ini sholat subuh
di masjid yang kemudian ini mengarah kembali ke rumahnya. Kita temukan fakta lainnya. Yang memang punya rencana untuk mengganggu jalan pesta demokrasi tersebut.